Itulah yang membentuk karakter kami sampai hari ini. Sehingga ketika hari ini orang berbicara tentang moderasi beragama, sebenarnya kami sudah terbiasa. Kami tidak kaku melakukan itu yang namanya moderasi beragama. Sehingga ketika itu kan saya menganggap Muhammadiyah itu sebagai anti versus dari NU. Iya. Tapi ketika saya masuk di IMIM ini, iya, hal-hal yang bersifat versus dalam pemikiran saya yang dicoba ditanamkan bapak saya itu buyar. Dengan melihat perilaku tokoh-tokoh Muhammadiyah, ulama-ulama Muhammadiyah yang diperankan oleh guru saya yang sangat mulia ini. Jadi kami ini sejak awal mengusung ini konsep moderasi beragama karena memang kami ini tumbuh dan berkembang dalam sebuah lingkungan yang sangat moderat. Sekali lagi, moderasi itu bukan pemikiran gitu, tapi perilaku, karakter. Moderasi itu bukan pemahaman, apalagi teori, tapi itu perilaku dan sikap batin kita dalam beragama. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat kemanapun dimanapun Anda berada, jelang Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2021 yang akan datang, kembali dari studio ini kami menghadirkan dua narasumber. Dua narasumber ini merupakan alumni pondok pesantren. Yang menarik adalah kedua narasumber kita ini adalah penjaga tapal batas Provinsi Sulawesi Barat. Satu di ujung Paku, satunya lagi di ujung Suremana. Di ujung Paku, narasumber kita yang pertama adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polri Mandar, Bapak Haji Imran Kaljubi Kesa. Assalamualaikum Pak Kakan Kemenak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepahalukum ulan. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang kedua di ujung Suremana yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah atau Palu. Beliau adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Pasangkayu, Bapak Haji Syamsuhri Halim. Assalamualaikum Pak Kakan Kemenak. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Alhamdulillah. Bahagia sekali saya Pak Kakan Kemenak Pasangkayu hari ini bisa hadir di studio ini. Bapak berdua ini di ujung masing-masing Provinsi Sulawesi Barat sebagai top manager di kantor Kementerian Agama Kabupaten. Hari ini saya ingin mengeksplorasi kesantrian Bapak berdua yang kemudian makna-makna filosofi daripada santri ini ingin diterjemahkan dalam birokrasi kita. Tetapi sebelum ke sana, saya ingin mengajukan satu pertanyaan dulu. Saya tahu Bapak berdua ini sahabat dekat, sahabat karib yang kemana-mana selalu sama. Bahkan pada saat pelantikan kepala kantor dulu saya masih ingat Bapak itu satu mobil. Dan ternyata Bapak berdua ini satu alma mater, satu alumni. Oleh sebab itu untuk pertanyaan pertama saya sebelum masuk ke sana, saya ke Pak Kakan Kemenak Polri Mandar dulu. Mohon Pak bisa digambarkan sosok Bapak Syamsuhri Halim pada saat beliau masih remaja mondok di Pondok Pesantren IMIM. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada saudara saya Bapak Dr. Syamsuhri Halim yang telah berkenan hadir di studio Pandrita atau studio podcast
milik Kementerian Agama Kabupaten Pulau Limandar. Itu yang pertama. Dan saya kira ini bagian dari silaturahmi yang memang dari dulu kami bangun secara bersama-sama, baik secara individu maupun secara kelembagaan, karena kami juga satu alumni, juga satu di bawah naungan Kementerian Agama, sama-sama di Kementerian Agama. Berbicara tentang beliau, kita mau setback dulu sekian tahun silam. 40 tahun yang lalu. Ya, 40 tahun yang lalu lah. Ya, saya sama-sama di pesantren beliau itu. Ya, namanya kita anak santri. Ya, tentu penuh suka dan duka. Yang pertama, kami di pesantren IMIM itu, ya pada saat itu kami masih sangat, istilahnya masih anak-anak sekali, karena tamat SD orang tua kami mengirim kami ke Makassar. Jadi pada usia SD itu, tamat SD, kami sudah berpisah dengan orang tua. Artinya secara tidak langsung orang tua kami itu sudah mengajarkan untuk bagaimana menciptakan kemandirian di dalam hidup kami. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dengan Pak Samsuri ini, beliau kan adik kelas saya. Saya masuk di pesantren 80-81, kalau beliau masuk 81-82. Oh, berarti junior beliau. Adik saya 1 tahun beliau. Tapi walaupun itu berbeda kelas, karena namanya di pesantren itu tidak ada istilahnya gap antara kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, karena sama-sama junior. Ukuran junior di pesantren itu kelas 1, 2, 3. Ukuran senior itu adalah kelas 3, 4, kelas 4, 5, 6. Dan kalau sudah masuk dalam tataran kelas 4, 5, 6, itu sudah diberikan kewenangan tertentu oleh pesantren itu dalam hal membina pesantren. Jadi saya sama-sama waktu itu masih usia kelas 1 SMP, kelas 2 ya sanawiyah lah, tingkat pesantren. Ya kami bermain bersama-sama, kami pada saat waktu bermain bersama-sama, belajar. Ya mereka belajar juga, Pak Samsuri ya belajar juga di kelasnya, karena kelasnya lah beda dengan kami. Saya waktu itu kelas 2, beliau kelas 1. Tapi satu hal yang mungkin menjadi ciri khas, ya yang paling menonjol dari beliau, ciri khas di pesantren itu, karena anak-anak pesantren itu cenderung berkumpul sesama kampungnya. Oh iya. Sesama kampungnya. Jadi kami itu kalau pada saat relax, apakah itu pada saat olahraga, itu kecenderungan kita bersama-sama dengan orang kampung. Tetapi bukan berarti kami memisahkan diri dengan yang lain, karena kami juga dengan yang lain bergaul bersama sebagaimana kami bergaul dengan sesama kampung. Tetapi dalam rangka karena kita ini jauh dari orang tua, jauh dari kampung, untuk melepas rasa rindu itu dengan orang tua, ya hanya ada satu cara yang kami lakukan, yaitu bagaimana menciptakan kebersamaan sesama orang kampung, sesama orang Polmas, sesama orang Mandar. Itu yang kita ciptakan di sana. Kemudian yang kedua, ya kami yang berasal dari Polewali Mamasa waktu itu memang tertanam di dalam diri kita untuk bagaimana menindaklanjuti amanah orang tua. Menindaklanjuti amanah orang tua itu betul-betul kita belajar. Ya belajar tentu sesuai dengan gaya kita masing-masing bagaimana belajar. Ada yang memang serius belajar, ada juga yang belajar secara santai. Tapi itulah amanah orang tua yang kami emban di pesantren selaku yang berada di Makassar waktu itu. Betul-betul kami berkomitmen untuk mesti sukses di IMIM, dalam artian minimal tamat di IMIM, tidak sampai buntu di tengah jalan. Jadi sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun, alhamdulillah kami bisa ini. Jadi saya dengan beliau secara pribadi ya banyak bergaul lah dengan beliau, bukan hanya beliau, kepada teman-teman yang lain yang berasal dari Polmas, teman-teman saya.
Kemudian ada juga begini, selain bergaul sesama orang kampung, juga sesama tingkatan. Kalau kelas 1 ya lebih banyak bergaul sesama kelas 1, kelas 2 lebih banyak bergaul sesama kelas 2. Jadi saya waktu itu di kelas 2 banyak juga orang-orang dari Mandar yang sama kampung. Saya bergaul dengan mereka. Termasuk beliau di kelas. Kadang-kala sama-sama ya dalam. Dan apa yang paling menonjol di mata Bapak seorang Syamsuri Halim waktu itu? Saya lihatnya beliau karena beliau ini kan dalam pemikiran saya dulu saya salah paham terhadap beliau. Saya kira dulu itu beliau ini Pak Dr. Syamsuri ini anak dari seorang Rahman Halim. Oh iya. Yang padahal nanti ya Prof. Rahman Halim, mantan Kakanwil. Dulu saya salah paham karena saya kira bersaudara dengan Pak Wajdi yang anak kandungnya Pak Rahman Halim. Kemudian itu baru saya tahu, ternyata beliau ini bersaudara kandung dengan Pak Rahman Halim. Yang waktu itu Pak Rahman Halim termasuk salah satu tokoh dari Mandar yang bisa eksis di Sulawesi Selatan menjadi Kakandepak Kabupaten Bulukumba waktu itu. Tapi waktu itu sudah kelas 4 mungkin kami waktu itu. Jadi nanti kemudian itu baru saya tahu ternyata beliau ini adiknya Pak Prof. Rahman Halim. Apa yang paling menonjol dari? Jadi istilah menonjol dan tidak menonjol ini ya sesungguhnya kalau kita mau generalkan terhadap anak-anak pesantren itu hampir boleh dikatakan sama semua kita punya performance. Ya, sama dalam kesederhanaan, sama dalam ya bagaimana layaknya seorang santri yang hidup dari jauh dari orang tua itu. Sering mendengar beliau kena hukuman di pesantren dulu di Mahkamah Amni atau di Mahkamah Luga. Amni ya, dulu kan ada namanya Kismul Amni, Kismul Luga, Mahkamah Luga. Sering enggak beliau? Saya enggak terlalu monitoring itu seperti apa beliau, tapi kalau saya secara ini saya terus terang seringkali masuk di Mahkamah Luga karena melanggar, karena berbahasa daerah, berbahasa Indonesia, sementara ada aturan-aturan sudah peranata-peranata yang sudah ditetapkan oleh pesantren IMIM itu bahwa kita dengan berinteraksi dengan teman-teman itu tidak bisa berbahasa Mandar, tidak bisa berbahasa daerah, tidak bisa berbahasa Indonesia. Harus dua-duanya bahasa Inggris dan Arab itu kita praktekkan. Salah atau benar itu yang kita gunakan. Itulah yang kami, sehingga dalam jangka 6 bulan kita berada di pesantren IMIM itu alhamdulillah bahasa-bahasa pasaran itu, bahasa-bahasa Arab itu dalam keseharian itu kami bisa menggunakannya dalam berinteraksi dengan sama teman. Jadi termasuk ya kalau menyangkut tentang beliau, apakah beliau ini sering masuk di Mahkamah Luga atau Kismul Amni? Ya pada umumnya yang namanya anak pesantren bukan santri kalau tidak pernah masuk di pengadilan seperti itu. Bicara tentang Mahkamah Amni atau Kismul Amni atau Kismul Luga, saya ingin flashback ingatan tak sebelum dijelaskan juga Pak Haji Syamsuri. Bisa dilihat di gambar ini. Bapak kenal enggak ini? Namanya Bahtiar. Mudabbir. Zainal Abidin. Ini fotonya Zainal Abidin. Ini kenal enggak ini? Mudabbir di masa Bapak masih kelas awal itu, santri baru. Iya, Kak Bahtiar ini. Iya, Kak Bahtiar. Bahtiar. Ingat Pak? Saya ingat Kak Bahtiar. Ini orang paling ditakuti ini di Mudabbir. Betul. Bapak Anda ingat Pak Syamsuri? Yang kejam itu. Yang kejam. Oh saya ingat. Iya. Itu. Oh berarti saya ingat Bahtiar. Oke. Jadi ini sekedar internet. Ya, oke. Dari ucapannya beliau ini, saya masih sangat melekat di pikiran, di benak saya itu. Beliau ini pernah mengatakan, anumu anuku, anuku bukan anumu.
Oh, iya. Kenapa ada bahasa seperti itu? Karena itu kan yang mentradisi dalam tanda petik ya. Saya kira bukan tradisi hal yang sifatnya ini. Itu di pesantren, kalau kita habis beli sandal baru, sandal Jepang, sandal Sualdo, kita pakai ke masjid, baru 2-3 kali kita pakai, hilang kita punya sandal, hilang kita punya sandal. Itu bukan hilang karena disengaja, tapi namanya orang berkerumun banyak di masjid berjamaah setiap hari 5 kali sehari semalam itu kan sandal sama rata modelnya sama. Sehingga ada yang kadang-kala keluar barang pasang sandal karena itu, sama semua. Itu maksudnya. Ini Pak Bahtiar. Suatu ketika Pak Bahtiar, saya ingat sekali Pak Bahtiar ini. Paling ditakuti loh ini. Sandalnya juniornya, sandalnya juniornya dia pakai. Iya. Ini juniornya dia buntuti terus dari belakang. Iya. Kapan ini Pak Bahtiar ini, Kak Bahtiar ini masuk ruangan dan dilepaskan sandalnya, saya langsung ambil sandal karena takut untuk mengatakan langsung kepadanya. Ya. Nah, sehingga suatu waktu juniornya ini kedapatan ambil sandalnya sandal yang ada sama Pak Bahtiar itu. Pak Bahtiar. Iya. Terus dia bilang, kenapa kau ambil itu? Iya. Di masa tahu senali. Iya. Di masa tahu senali. Bahtiar yang bilang begitu. Iya. Dia bilang, saya punya sandal ini Kak, na'li hada Kak. Dia bilang, ifham ya, laka li laisa laka. Iya. Anuku bukan anumu. Terpaksa itu sandal diserahkan kepada begitu ditakutinya di Pak Bahtiar ini. Jadi itulah sebuah model interaksi kita di pesantren, karena di pesantren itu kita sangat hormat kepada pembina. Ini tulisan dari Pak Abdul Haris Bogies, senior Bapak. Iya, Abdul Haris Bogies. Iya. Ini tapi fotonya ini Sazana lebih. Iya. Oke, sekarang saya ke Pak Haji Samsuri. Tolong dibalas. Di mata Bapak seorang Haji Imran Kaljubi Kesap pada saat remaja di pesantren. Silakan. Ya, ini saya didekatkan, didorong. Iya. Ini sebuah refleksi historis ini. Imran Kaljubi ini pusat pesan historis dalam kehidupan saya. Pesan historis pertama itu karena Kaljubi Kesalah ayahanda beliau ini, Allahu yarham. Amin. Yang datang ke rumah saya sekaligus menyampaikan keinginannya untuk membawa saya ke pesantren. Oh, begitu. Yang ketika itu bapak saya sudah tua. Dan bapaknya beliau lah yang mengantar saya ke pondok pesantren. Iya. Datang sendiri langsung ke rumah? Datang sendiri langsung ke rumah saya sore hari. Yang kedua, Imran Kaljubi ini orangnya sederhana dan punya komitmen sosial terhadap teman-teman sekampung itu. Ya, dalam teori sosiologi itu kan setiap orang itu kan cenderung untuk mencari orang yang sama perasaannya, orang yang sama pikirannya, termasuk sama bahasanya, dan orang yang sama idealismenya, walaupun berbeda bahasa. Yang kedua, yang ketiga, Imran ini jujur. Jujur. Saya tidak melihat ada perubahan signifikan antara masa lalu saya dengan beliau dengan hari ini. Luar biasa. Sehingga ya saya ini sebagai seorang teman merasa memiliki memiliki manfaat dalam membangun kepribadian ini, karena sebagai seorang teman akrab ya otomatis akan menjadi contoh teladan yang senantiasa terinternalisasi dalam perjalanan kita ini. Yang keempat, orangnya itu konsisten dalam berpikir itu. Iya. Berpikir. Saya memang ini secara pribadi memiliki cara berpikir nilai itu dalam melihat orang, walaupun sesungguhnya saya terkadang bebas nilai dalam berinteraksi kan.
Tapi gambaran pemikiran saya itu selalu melihat orang yang punya komitmen terhadap nilai-nilai yang kita anggap baik itu, termasuk beliau ini. Saya sampai sekarang tidak pernah bergesek hati psikologi dengan beliau karena memang saya anggap sebagai teladan, contoh. Dan saya sebagai seorang pejabat hari ini pun juga selalu belajar untuk berbuat baik dan jujur, walaupun saya tidak jujur. Karena apa? Saya malu kepada beliau. Kalau ada informasi yang sampai kepada telinganya, Samsuri ini membuat jalan baru di kantor, ya, walaupun saya terkadang juga membuat jalan-jalan baru, tetapi saya membuat seperti itu. Kalau orang lain tidak tahu, hanya Allah yang tahu dengan saya. Asik. Okay. Saya kira itu aja yang paling penting ini. Persahabatan itu kan persahabatan nilai. Sering makan sama enggak di pondok dulu? Tidur? Selalu lah. Maka pulang ke kampung naik motor sama-sama beliau. Naik motor? Iya. Motor tahun 80? Motor apa? Sewaktu sudah mahasiswa. Oh ya, enggak waktu di pondok. Belum pernah ini. Tapi interaksi saya itu sangat. Jadi waktu kuliah dulu sering naik motor sama pulang. Iya. Oh ya. Di IMIM dulu nih kan Saklul, Imran Kaljubi. Ya interaksi kita ini tidak pernah sepi dari hal-hal yang menggembirakan hati, hal-hal yang mengandung. Kalau dapat kiriman suka bagi-bagi makanan? Bagi-bagi makanan lah beliau itu. Kalau bapaknya datang pasti beliau panggil saya dan teman-teman lain. Oh iya. Ya ada juga omnya itu namanya siapa namanya? Si mantan kepala desa itu yang mahasiswa Sospol. Si Kak Uding. Saya sangat ingat itu omnya Pak Imran Kaljubi itu. Yang selalu mewakili bapaknya datang ke IMIM membawa jauh-jauh, membawa kue-kue, bingkisan. Dan itu kan kue tidak pernah berumur 3 hari karena kita dipanggil. Tidak pernah berumur 3 hari? Tidak pernah berumur 3 hari kue. Jadi makan apa sesudah 3 hari? Iya, makan nasi di kampus. Oh Oke. Sudah Pak Dokter ya? Ya saya kira itu pesan yang paling penting itu. Sekarang Bapak ini masing-masing di Kementerian Agama yang berbeda, yang saya sebut tadi sebagai Kemenak Penjaga Tapal Batas, ujung paku dengan ujung Sremana, menjadi top manager. Kita tahu bersama bahwa Kementerian Agama hari ini memiliki satu program prioritas, yakni moderasi beragama. Saya ingin kembali mengulik masa lalu Bapak sebagai santri, ya. Nilai-nilai spiritualitas santri, interaksi yang ada di dalam selama Bapak mondok itu. Kira-kira apa benang merah yang bisa ditarik tentang moderasi beragama ini? Siapa ya? Saya ke Pak Kemenak dulu. Dan jawabannya mohon tidak boleh sama. Oke, silakan. Jadi terima kasih banyak. Moderasi beragama itu yang aktual hari ini, yang menjadi program Kementerian Agama penting dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami mencoba mengaitkan pada saat bagaimana ketika kami masih berada di pesantren. Jadi saya punya pesantren itu Pak, dengan beliau, dengan teman-teman yang lain. Sebelum saya masuk ke moderasi beragama, saya mau sebutkan dulu, saya mau sapa dulu teman-teman saya yang saya akrab di IMIM, pesantren IMIM. Itu ada Pak Insinyur Zaklul Mas'ud, ada Dr. Fauzi Ardi Zakaria, ada Muhammad Syukri Subki, ada Dr. Sabir Maidin, ada Bakhtiar yang ada satu letin dengan saya, semua itu teman-teman karib saya, dan masih banyak yang lain. Saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Mereka ini orang cerdas semua. Insinyur Zaklul itu orangnya luar biasa cerdasnya.
Pak Sukri Subki bagaimana kecerdasan beliau. Beliau sekarang sudah menjadi kepala kantor pajak Kota Makassar. Kemudian Dr. Fauzi Ardi itu sudah wakil ketua pengadilan agama Jakarta Utara. Itu mereka lah itu yang menginspirasi kami dalam bagaimana melakoni hidup dan kehidupan kami pada saat di pesantren. Nah, di pesantren kami itu kan pesantren IMIM, ya, dia pesantren modern. Prinsip yang dibangun atau motto yang dibangun oleh pesantren IMIM itu, itu tidak bisa hilang dari pemikiran kami, termasuk itu yang membentuk karakter kami sampai hari ini. Adalah motto yang mengatakan bersatu dalam akidah, toleransi dalam masalah furu'iyah. Itu mottonya IMIM. Iya, bersatu dalam akidah, toleransi dalam masalah khilafiyah atau furu'iyah. Itulah yang membentuk karakter kami sampai hari ini, sehingga kami tidak gampang mendikotomi orang. Tidak gampang mengatakan, wah itu laisa minna, laisa minni. Tidak itu. Jadi bukan alergi juga, tetapi itulah yang menjadi karakter kami sampai hari ini. Bahwa di IMIM itu kita sudah dididik untuk bagaimana menghargai perbedaan. Untuk bagaimana hormat terhadap sebuah perbedaan, baik itu perbedaan golongan, perbedaan kelas, perbedaan apa dan lain-lain sebagainya. Betul-betul tercipta satu kehidupan yang egaliter. Tercipta satu kehidupan yang egalitarian di sana. Contohnya apa itu? Contoh misalnya, itu kan di pesantren kami ada guru-guru kami itu rata-rata berasal dari Gontor, alumni Gontor yang mengajar kami. Juga tidak sedikit guru-guru kami yang berasal dari kalangan Asadiyah Sengkang, dari Sengkang Wajo. Guru-guru yang berasal dari latar belakangnya Nahdiyin, itu banyak juga guru kami dari sana. Bahkan dari kalangan Muhammadiyah juga banyak. Nah, itu yang sangat ini ya. Saya ingat sekali itu ada guru saya, Ustaz namanya Ki Haji Abdul Qadir Qasim. Itu Ki Haji Abdul Qadir Qasim, luar biasa orang itu. Semoga beliau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ini tidak pernah memperlihatkan sikap ekstrim terhadap golongannya sebagai orang Muhammadiyah. Bahkan kalau ada persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan persoalan pelajaran kami di pesantren, kadang-kala kalau beliau sudah memberikan pengajaran, beliau memberi jalan kepada kami. Coba tanyakan persoalan ini kepada Ustaz. Misalnya Ustaz Harisa, Ustaz Baharudin, yang mereka ini orang NU. Jadi artinya secara indirect, ya, secara tidak langsung, beliau itu memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada dikotomi antara Muhammadiyah dan NU. Ya, itulah yang membentuk karakter kami sampai hari ini. Sehingga ketika hari ini orang berbicara tentang moderasi beragama, sebenarnya kami sudah terbiasa. Kami tidak kaku melakoni itu yang namanya moderasi beragama. Apalagi Bapak hidup di Mamasa kemarin itu. Apalagi setelah begitu saya masuk di Kabupaten Mamasa, pada pertama saya masuk di Kabupaten Mamasa, saya tidak merasa menjadi kaku karena perbedaan itu adalah sesuatu yang sunatullah, keniscayaan. Telah menjadi sebuah keniscayaan. Jadi itulah dasar pijakan kami sampai hari ini, karena sejak kami berada di pesantren dari anak-anak sampai diajarkan, remaja, sudah membentuk karakter kami dalam hal persoalan moderasi beragama. Jadi saya pada kesempatan hari ini saya hormat kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang telah mencanangkan moderasi beragama ini sampai kepada menteri yang baru hari ini. Karena kalau tidak salah menteri kita yang baru hari ini juga berlatar belakang pesantren kalau tidak salah. Jadi sama-sama kami dari pesantren, dan yang namanya alumni pesantren insya Allah tidak akan menciptakan yang namanya ekstremisme radikalis.
Karena di pesantren itu memang kita sudah dididik untuk bagaimana itu jadi moderat. Jadi moderat itu. Saya ke Pak Haji Samsuri. Pandangan Bapak tapi harus berbeda ya. Bagaimana kemudian psikologi seorang santri, pengalaman seorang santri itu membentuk menjadi seorang moderat. Silakan. Iya, terima kasih. Moderasi ini kan, perspektif moderasi ini bukan pada pemahaman dan pemikiran, tapi dalam perilaku. Oleh karena itu, IMIM ini sebagai sebuah pondok pesantren itu sejak awal mengusung pembentukan perilaku yang moderat. Saya kira motto kami itu al-ittihadu fil aqidati wa tafarruqu fil furu'i. IMIM itu bersatu dalam akidah, toleransi dalam furu'iyah. Dan satu di antara perilaku yang menjadi pandangan keseharian kami selaku santri itu tadi. Guru kami itu ada Muhammadiyah, ada Usmas Soppe, itu wali Tuhan itu. Ada Ki Haji Abdul Qadir Qasim. Jadi Nahdiyin diajar sama Muhammadiyah. Coba dulu. Qadir Qasim itu satu tingkat di bawah Buya Hamka itu. Muhammadiyah. Ada Ki Haji Asnawi Marjuni, NU As'adiyah. Ada Ki Haji Baharuddin. Ada Ki Haji Harisa. Jadi hampir seluruh dedengkot ulama dari dua organisasi ini itu ada di IMIM. Dan dalam teori pembelajaran sosial itu kan Albert Bandura mengatakan bahwa pembentukan perilaku seorang santri itu bergantung daripada apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia tonton. Inilah guru-guru yang memerankan ini perilaku moderat. Kasih dekat mic. Inilah guru-guru saya di IMIM ini, guru-gurunya Pak Imran ini yang memerankan itu peran moderat. Sehingga saya ini orang NU tulen, Pak. Tapi diajar sama orang Muhammadiyah. Bapak saya itu mewajibkan barasanji kepada setiap anaknya malam Jumat. Dan saya itu hafal barasanji. Allahumma ya basital yadayhi bil atiyah ya man idza rufi'atil ardu akufu abdika fa. Saya hafal ini, Pak. Tetapi dan ketika itu hafal memang pada saat masih SD sebelum ke IMIM? Iya. Oh gitu. Itu karena bapak saya mewajibkan iya. Tradisi NU seperti itu. Tapi ketemu di sana diajar sama orang Muhammadiyah. Lalu kemudian itu bapak saya itu selalu menyampaikan propaganda kepada anak-anaknya bahwa tolong ini Anda jangan masuk ke yang lain, masuk saja di NU dengan sebuah bahasa sangat ekstrim. Sehingga ketika itu kan saya menganggap Muhammadiyah itu sebagai anti versus dari NU. Iya. Tapi ketika saya masuk di IMIM ini, hal-hal yang bersifat versus dalam pemikiran saya yang dicoba ditanamkan bapak saya itu buyar. Dengan melihat perilaku tokoh-tokoh Muhammadiyah, ulama-ulama Muhammadiyah yang diperankan oleh guru saya yang sangat mulia ini, termasuk Mustafa Nur El-Ales. Ini Kiai Qadir Qasim ini salah seorang ulama besar. Saya itu, saya adalah santri di bawah asuhannya dalam baca kitab Gundul, Mau'izatul Mu'minin. Saya di IMIM ini. Saya dari sekian banyak orang Bandar, saya menjadi peserta pengkaderan ulama. Mau'izatul Mu'minin, syarahnya Ihya Ulumuddin oleh Muhammad Ad-Dimaski. Pernah satu kali waktu itu pertemuan kelima, saya tidak tahu apakah Pak Kiai ini secara sengaja menyampaikan ketidaktahuannya kepada kita atau memang dia hanya membangun sebuah suasana agar supaya betul-betul kita berpikir keras untuk mengetahui apa kedudukannya Imam Hadlul I'rab. Sampai pada akhir pertemuan dia mengatakan, "Nanda semua, saya minta maaf ini, saya tidak mampu menjelaskan kepada anak-anakku ini tentang kedudukan
dalam i'rab ini. Mahallu fil i'rab. Mahallu fil i'rab. Insyaallah besok pagi saya akan sampaikan, karena sebentar siang ini saya akan hadapkan kepada guru besar kita. Itu hari saya kebetulan jalan-jalan ke ruangan guru, dia perhadapkan sama Ustaz Harisa yang lebih muda. Jadi Ustaz senior dihadapkan kepada santri Kiai besar ini menghadapkan bacaan itu kepada Ustaz Harisa yang lebih muda. Ya, yang lebih muda, alumni As-Sa'diyah. Dan menurut pikiran saya, apakah betul ini Pak Kiai Kadir Qasim tidak tahu ini kan? Ya. Tapi memang tipologi Kadir Qasim ini beliau seorang ulama yang sangat tawadu sekali. Tawadu sekali. Kemudian juga dihadapkan kepada Nur El-Ales yang namanya bahasa Arab. Lalu kemudian besoknya itu masuk kembali ke kelas. Dan mengatakan, alhamdulillah anak-anakku sekalian, kemarin ini saya hadapkan kepada dua guru besar kita. Disebut namanya. Iya, Ustaz Harisa dan Nas, dan alhamdulillah saya akan jelaskan kepada kita semua ini. Itulah secara akademik, tapi secara spiritual luar biasa ini. Mereka adalah contoh-contoh teladan yang sampai hari ini menjadi inspirasi buat kami. Ya, menjadi inspirasi besar buat kami ini karena ketulusannya, karena doanya, karena tanggung jawabnya, karena kerisauannya, karena perhatiannya itu. Saya cukup merasakan hari ini. Saya tidak akan mungkin bisa berbahasa Arab ini dan tidak akan bisa membaca sepotong-sepotong kitab Kudul ini tanpa ada bimbingan dari mereka-mereka ini. Jadi ini adalah keadaan pondok pesantren IMIM yang secara sengaja, yang secara kultural itu mungkin tidak ada pada pondok lain. Yeah. Jadi kami ini sejak awal mengusung ini konsep moderasi beragama karena memang kami ini tumbuh dan berkembang dalam sebuah lingkungan yang sangat moderat. Sekali lagi, moderasi itu bukan pemikiran gitu. Tapi perilaku, karakter. Moderasi itu bukan pemahaman, apalagi teori. Yeah. Tapi itu perilaku dan sikap batin kita dalam beragama. Dan itu tidak bisa dibentuk dengan sinsalabin. Tidak bisa dibentuk dengan bacaan. Dalam sebuah penelitian sosial itu bahwa 99% bentukan perilaku itu karena kita melihat orang. Kita mendengarkan orang. Kita bercontoh kepada orang. Nah, itu bicara tentang birokrasi. Moderasi beragama. Sekarang kita bincang tentang ruh birokrasi. Sekarang Bapak ini kan berdua top manager di masing-masing Kementerian Agama Kabupaten. Apa yang bisa ditarik benang merahnya dari seorang santri, ya, sebagai perilaku yang thayyib tadi itu, ya, perilaku karakter yang dibangun di dalam, kemudian dimasukkan ke dalam birokrasi. Kembali saya ke Pak Kakang Kemenak lebih awal dulu.